komunitas. Senang rasanya bila malam ini bisa dihabiskan bersama teman-teman. Rencananya kita akan diskusi dari jam 7 ini sampai jam 9 nanti. Komunitas kertas ini sendiri, kalau bisa diulang, ini adalah kali kedua kita diskusi. Kalau di minggu sebelumnya kita berdiskusi tentang krisis toleransi di Indonesia, dibawakan oleh Mas Nanang. Minggu ini kita akan bercerita dengan Mas Sukron yang udah hadir di sini. Uh, jadi kita akan habiskannya dengan seperti ini, asik seperti ini yang gimana? Jadi kita harapannya kegiatan ini akan diadakan rutin supaya tulisan tentang toleransi bisa sedikit demi sedikit menutupi tulisan intoleransi yang sangat banyak ya beranak pinak tanpa sumber yang jelas di media sosial dan media lainnya. Malam ini sudah masuk 6 tulisan dari teman-teman sekalian. Keenam tulisan ini akan diulas secara proporsional asik oleh Mas Sukron. Selain menjadi manajer program di Lembaga Indeks, Mas Sukron juga adalah penulis, penerjemah, dan editor di berbagai media lainnya. Sehingga tulisan teman-teman yang udah masuk ke form kami akan kita bahas ya. Tak berlama-lama, mungkin kita akan kasih kesempatan pertama. Tunggu, Mas Suharsono bisa share screen ya? Untuk filenya, Kak? Ya, Filenya udah silakan di grup ya. Di grup Udah. ya. Siap. Oke, silakan ya. Nah, di sini yang pertama tadi kita akan bahas dari Bapak Andri Pujiono. Sekilas tadi udah baca gimana ceritanya tentang toleransi salah satunya kepada pelaku kekerasan seksual atau toleransi kepada orang yang menyerobot antrian dan segala macam. Dipersilakan untuk Bapak Andreas Pujiono untuk mempresentasikan singkat tulisannya sebelum direview oleh Mas Sukron. Monggo, Pak. Oke, ya terima kasih untuk waktunya, Mbak Kak ya, Kak Maria Juli. Ya, intinya tentang judulnya itu tentang kesalahan masalah Indonesia dalam bertoleransi. Jadi intinya sederhana gini, kita ini seringkali mentoleransi sesuatu yang menurut saya itu juga perlu kita sikapnya apa ya, tidak mentoleransinya, tapi kita cenderung berpikir dualistik seperti kalau kehidupan sehari-hari yang nggak berhubungan dengan agama kita bisa toleransi, tapi kalau yang berhubungan dengan agama, ajaran agama, langsung responnya cepet banget tuh. Jadi kita sangat tidak toleran tentang hal itu. Nah, saya pikir sih harusnya kita mulai belajar tentang bagaimana berpikir yang kritis dan juga holistik. Jadi melihat bahwa kedua sisi baik yang dalam tanda kutip duniawi maupun yang agamawi ini harus diberi porsi yang sama. Bahkan yang kesalahannya adalah seringkali yang seharusnya ditoleransi seperti dalam konteks agama gitu ya, yang tapi tidak ditoleransi oleh masyarakat pembangunan rumah ibadah, ibadah di rumah dan sebagainya. Dan seperti yang saya pikir kayak di jalan raya, robot antri dan sebagainya, mereka masih toleran gitu. Padahal kalau bawanya di jalan raya itu kan kadang seringkali juga mengakibatkan sesuatu yang fatal malah. Kalau di agama sih saya pikir hanya berkaitan dengan subjektivitas pandangan kita bahwa ini sesuatu yang membuat saya tidak nyaman. Sesuatu ini yang nantinya seperti yang tidak menyangkut hak asasi manusia gitu. Menurut saya sih begitu. Intinya gitu sih. Ya itu menurut saya. Dipersilakan pada Mas Sukron dari teknik penulisan, dari isi, atau mungkin nanti setelahnya teman-teman. Kurang keras suaranya Kak Juli. Oke. Maafkan. Jadi itu tadi penjelasan dari Mas Andreas Pujiono tentang bagaimana krisis toleransi dari kacamatanya. Buat Mas Sukron dipersilakan untuk mengulas, dan buat teman-teman sambil Mas Suharsono mau share screen nanti dicatat mana tahu ada feedback untuk tulisannya Mas Andreas Pujiono. Dipersilakan Mas Sukron. Oke, terima kasih Andreas dan Mbak Moderator, Mbak
Mbak Maria. Suara Mas Sukron nggak jelas sih sampai sini. Halo, halo. Ah, Tes. Oke, terima kasih Pak Andreas atas tulisannya dan Mbak Maria untuk pengantar diskusinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kertas Gerakan Toleransi dan Kebebasan. Saya senang banget Kertas bukan hanya dibentuk tapi juga aktif mengadakan kegiatan-kegiatan yang keren begini. Nggak stabil, Mas. Kurang kenceng. kurang kencang bener-bener. Saya sampai mendekat loh nih, sampai mendekat. Pakai tenaga dalam. Oke, intinya saya mengapresiasi Kertas yang sudah berdiri dan bukan hanya berdiri dan terbentuk, tapi juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang keren semacam ini. Dan terima kasih Mbak Maria Juli, Iftin dan teman-teman yang mengundang saya. Saya di sini memosisikan diri bukan sebagai pakar, bukan sebagai editor, bukan sebagai penulis, bukan sebagai ahli. Saya di sini ingin belajar bareng. Saya rasa teman-teman yang mengirimkan tulisan pasti ada kurang dan lebihnya, dan saya yakin kekurangan itu lebih kepada alasan yang kurang alasan menulisnya terburu-buru atau alasan yang ditulis dengan cara tidak serius, karena ini untuk latihan. Jadi saya harap teman-teman ketika nanti mendapatkan feedback dari saya bukan ke kritik tapi lebih ke lebih ke masukan gitu. Karena saya yakin penulis kayak Mas Husen dan Mas Andreas dan teman-teman lain yang mengirimkan tulisan ini adalah penulis yang cukup produktif. Saya lihat beberapa rajin nulis di Facebook, di media juga, dan bahkan Mas Adi siapa yang ngirim namanya, Mbak Maria? Mas yang mana? Ada ini yang lagi diulas Pak Andreas Pujiono. Ya, saya ingin mengatakan bahwa tulisan teman-teman yang akan saya ulas, saya tidak memosisikan diri sebagai orang yang pakar, tapi belajar bareng di sini, karena saya yakin teman-teman yang mengirim tulisan tidak mengirimkannya dalam bentuk yang sempurna karena belum ada waktu untuk mengendapkan atau mengedit ulang atau lebih mematangkan lagi. Jadi baiklah, udah belum ini mau bisa tulisannya Pak Andreas Sono. Dilanjut dulu Mas, sebentar lagi dimasukin Mas Warsono. Oke. Saya secara umum saya udah baca tulisannya Mas Andreas. Secara umum, secara penulisan. Suaranya nggak ada Mas Sukron. Oke. Secara umum saya sudah baca tulisannya Pak Andreas. Secara penulisan nggak ada yang nggak ada yang fatal dan cukup baik. Hanya beberapa kesalahan, beberapa typo, beberapa kesalahan bahasa, beberapa kesalahan pembentukan kalimat. Juga yang lebih terpenting ada ini bukan ini sih mungkin ini bisa diskusi ya, ada soal substansi, soal pengertian dari toleransi yang perlu kita diskusikan di sini antara keberatan saya dengan pandangan dari Mas Andreas ini. Pertama saya ingin mendiskusikan enaknya substansi dulu apa ke penulisan dulu, Andreas? Boleh ke penulisan dulu, yang dasar-dasar dulu aja. Oke. Oke, saya akan ke penulisan dulu ya, setelah itu substansi si tulisan. Karena kerja editor itu bukan hanya memeriksa memeriksa bahasa,
salah ketik dan lain sebagainya, tapi juga substansi tulisan. Udah kelihatan belum? Aku belum kelihatan. Belum, saya juga belum kelihatan. Mas Sukron itu ada yang komen tuh, katanya Mas Sukron suaranya kayak orang bisik-bisik. Konsisten teriak aja Mas Sukron, konsisten teriaknya. Oke, sorry. Kayak lagi orasi, tolong Mas. Oke, aku masuk lewat ini aja ya, HP aja biar kenceng. HP biasanya kenceng. Nggak apa ya? Ya, oke. Iya, ditunggu Mas. Casual aja. Udah bisa belum? Ya, ini lagi di-share sama Mas Warsono. Udah bisa belum, Kak? Belum, yang terlihat ini apa? Yang terlihat file skripsimu. Oh, yang saya keluarkan dulu. Itu buka aja, tinggal di-open aja itu. Buka aja Ini? file. Iya, yang paling atas Andreas Pujiono, kesalahan masyarakat Indonesia dalam bertoleransi. Awas salah file kata Opa Watur tuh. Oke, Ini ya? Udah. lebih jelas ya. Belum kelihatan tuh? Atau sinyal saya agak jelek ya? Iya, belum kelihatan memang, belum kelihatan. Atau saya aja yang presentasi gimana? Boleh. Tapi harus diizinkan dulu nih. Harus jadiin host ya? Oh iya, tunggu ya, saya jadikan. Kok saja? Apakah bisa? Silakan Mas Warsono. Waktu dan tempat. Itu juga salah ya secara kepenulisan. Udah saya jadikan host. Oke, saya presentasi. Oke, kok enggak dari tadi bilang ya Pak ya? Oke, ya, ini sudah kelihatan ya? Sudah. Terima kasih Pak. Ya, silahkan Pak Sukron untuk membedah ini. Oke. Suaraku jelas nggak? Udah better Mas. Lebih baik dari yang tadi. Oke, kita langsung ke penulisan. Suaraku lumayan. Amat. Aku lupa dulu. Oke, nggak ngema ya? Oke, sip. Sip. Oke, aku di paragraf pertama itu agak secara judul oke, menggambarkan apa yang kamu tuliskan dan ide besar dari tulisan kamu. Dan saya bukan keberatan sih, agak janggal dengan kalimat awal di paragraf pertama itu. Soal Indonesia adalah masyarakat yang toleran, dan di sini mungkin ada yang janggal nggak, Mas Andreas membaca kalimat ini? Oh iya. Betul. Iya. Karena Indonesia itu bukan masyarakat ya, tapi Indonesia di dalamnya ada masyarakat. Indonesia itu bisa negara, bisa bangsa, bisa bahasa, tapi bukan masyarakat. Betul. Indonesia bisa juga kalimatnya jadi gini: Indonesia adalah bangsa yang toleran, atau Indonesia kalau tetap pakai masyarakat, Indonesia memiliki masyarakat yang toleran. Ini kalau semisal nggak diikuti dengan kalimat berikutnya, pembukaan kalimat ini untuk lead paragraf, kalimat di paragraf pertama itu garing banget gitu, karena ini klaim yang sering diulang-ulang gitu, dan
udah garing lah, tapi yang menjadi menarik itu Mas Andreas itu melanjutkannya dengan kalimat yang apa namanya yang menjadi kali sambut Bapak Pahlawan di beberapa daerah. Nah, secara umum kalimat pertama ini oke, paragraf pertama ini oke banget, kecuali di awal kalimat. Kemudian ini ada salah typo disambut di kalimat kedua, harusnya disambung. Oh iya. Gitu. Terus ini saya masih bahas soal kepenulisannya. Terus di paragraf 3 di situ ada kata yang sering digunakan dalam tulisan maupun bicara. Itu kata mentolerir, ditolerir. Itu sebenarnya nggak ada di KBB. Yang ada itu mentoleransi. Ini kalimat ngobrol lah. Atau ditoleransi. Dan